Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini bahasan kita tentang lagi viral seorang penjual teh yang istilahnya Ketiban rezeki. Beliau ini kan baru mengalami sesuatu yang tidak mengenakan lah, seperti itu ya. Iya. Terus akhirnya banyak orang yang bersimpati Pak Ustadz. Ada yang menawarkan umroh. Itu apakah itu kemuliaan itu memang diberikan oleh Allah atau bagaimana ini Pak Ustadz, hikmahnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sang penjual teh yang pada saat tersebut mendapatkan kata-kata yang kurang pas di hati beliau, sang penjual teh itu, ya itu takdir yang harus beliau terima lah istilahnya. Ya. Cuma beliau kan juga ngomong istilahnya, ya aku ya sebenarnya nggak seneng aku digituin kan gitu. Iya, betul. Dalam hatinya ya. Ya, karena di dalam cerita itu memang beliau cerita seperti itu. Akhirnya sebentar harus pulang kan gitu. Nah, berarti beliau kan ya jengkel sebenarnya. Nah, padahal salah satu dalam hadis Nabi itu diceritakan doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, salah satu itu adalah doa orang teraniaya. Beliau termasuk teraniaya Pak Ustadz? Sebenarnya titik itu bisa aja kita katakan teraniaya. Kalau dengan umpatan dalam hati atau di belakang orang yang menghina itu termasuk juga teraniaya Ustaz? Ya bisa aja. Akhirnya karena dia itu nggak suka, akhirnya apa? Tidak suka dengan orang yang berkata kurang pantas tersebut, akhirnya memang didengar oleh Allah Ta'ala. Didengar, akhirnya ya viral juga. Di titik viral tersebut. Tetapi ingat ya, ada kejengkelan tetepan. Nah, jadi bukan doa yang baik. Umpatan ya. Umpatan, ada kejengkelan, ada kemarahan lah. Beda dengan waktu diomongin dengan kata yang tidak baik, langsung diem terus. Ya Allah, aku maafkan dia, ampuni dosa-dosa. Kan beda nih. Iya. Inilah kalau beliau doa seperti itu, mulia di hadapan Allah, titik itu. Ya, karena sudah dijelaskan dalam Quran juga jelas bahwa kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain, disuruh mendoakan, fa'fu anhum wastaghfir lahum, jelas di situ. Jadi kalau seorang itu benar-benar dia belajar taat, takwa pada Allah Ta'ala, dia akan memaafkan niat di sini. Ya, jengkel kemudian istighfar, kemudian ya Allah, aku memaafkan dia, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, seperti itu. Nah, di titik itulah orang tersebut waktu itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dia insya Allah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah, jelas. Nah, karena memang ada kejengkelan, kemudian viral lagi nih. Beliau sang penjual teh ini akhirnya banyak santunan, banyak yang bersimpati, seperti itu. Ada yang mengumrohkan. Betul. Barangkali ya, saya nggak rencananya mengumrohkan. Rencana mau diumrohkan, kemudian lewat rekeningnya ditransfer seberapa. Ada yang nyumbang duit. Ada yang nyumbang, ada yang ratusan juta sampai dipegang. Kalau yang dipegang saya lihat itu. Iya, betul. Ya, betul. Jadi sebenarnya proses viralnya beliau sang penjual teh ini adalah menguji semua manusia. Bener itu Pak. Menguji semua manusia. Bener. Yang manusia itu bersimpati karena Allah, dia akan dapat bahwa dia mensedekahkan kalau dia bersedekah karena Allah. Tapi kalau dia bersimpati, yang bersimpati beneran karena Allah, ya waduh kasihan nih orang kok begini, ya sudah, dia tahu nomor rekeningnya, namanya tahu, kemudian dia ini karena Allah Ta'ala dapat nih. Jadi orang tersebut insya Allah sedekah. Nggak perlu disebut nama, nggak apa-apa, karena memang sedekahnya cuma
berapa, entah itu 1 juta, entah itu 5 juta, tidak ada masalah. Tapi kalau di rekening kan kelihatan namanya nanti Pak Ustadz itu yang ngirim. Yang jelas kan nggak diomongin, tolong nama saya disut, kan nggak seperti itu. Walaupun namanya ada, tapi yang mengumumkan itu bukan dia, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalaupun orang yang memberikan sedekah atau bersimpati lah ya, Iya, bersimpati. bersimpati memberikan 500.000, 200, 150.000, terserah aja ya. Tapi niatnya dia karena Allah, ini insya Allah masuk golongan orang-orang yang bersedekah lillahi ta'ala. Itu insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia berikan. Kalau memang besar ya insya Allah pahalanya besar, kecil ya insya Allah pahalanya besar juga kalau niatnya karena Allah. Oh, iya. Tapi ya tidak mengalahkan yang besar, tapi ya ikhlas ya. Ya harus urut lah ya. Tingkatannya. Iyalah, masa yang kecil itu mau mengalahkan yang besar tapi sama-sama ikhlas, kan nggak bisa sih. Ya kan gitu ya. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya lah. Ini orang-orang yang datang kemudian masuk ke YouTube-nya, ngomong dan sebagainya, difoto dan sebagainya, memperlihatkan uang yang dia gepok-gepokkan. Nah ini saya juga nggak tahu niatnya beliau itu mau apa yang memperlihatkan uang gepok-gepokan. Kalau dia memperlihatkan uang itu karena Allah, ya saya mendoakan mudah-mudahan itu ikhlas kan gitu ya. Kan namanya ikhlas itu kan sulit ya. Sulit Ya. Pak Ustadz. Tapi kalau dia itu juga kata anak muda zaman sekarang itu apa, pansos apa ya? Nah, jadi itu juga itu bukan keikhlasan. Dia memang mencoba mencari apa namanya itu Viral. dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pahala enggak? Setahu saya itu enggak menjadi pahala karena dia mencari dunianya. Dia mencari dunianya. Dunianya apa? Ya itu tadi yang terkenal lagi. Jadi lewat beliau ya sang penjual teh, dia ingin terkenal juga gitu loh. Kan sama. Kalau memang dia tidak ingin terkenal karena Allah Ta'ala, iya 100 juta silakan. Tapi nggak perlu ngomong kan gitu. Bagi orang yang nyumbangnya boleh dikategorikan ikhlas, Ustadz, kemudian diviralkan segala macam, itu juga merupakan ujian bagi orang yang nyumbangnya ikhlas juga, Ustadz. Iya, kalau dilalah dia memang awal ikhlas, kemudian namanya ada. Nah, kalau nama ada itu orang kan nggak tahu siapa nama di situ, kan nggak tahu. Tapi kalau dia, nih ya saya ada di situ. Nah, kan sudah beda itu namanya. Ujian lagi. Kan ujian lagi. Jadi semua yang dikerjakan oleh kita, semua yang kita dapatkan itu ujian bagi diri kita sendiri. Jadi setiap perbuatan baik belum tentu aman tuh pahalanya ya. Belum tentu aman. Sampai amannya itu saat kita mati. Ya betul. Kalau itu bisa dijaga, insya Allah aman. Jaga berapa sedekah dan sebagainya. Ya makanya kalau memang dia mau kasih aja 100 juta, nggak usah dipublikasikan. Nah, kan di sini kan deg-degan dia. Wah 100 juta, eman juga nih kan gitu ya. Berarti bagi maaf nih yang penjual teh juga ujiannya bertubi-tubi. Iya. Nah bagi beliau sang penjual teh ini ujian untuk mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Oh, itu namanya nggak disangka-sangka ya Pak? Iyalah, disangka dari mana? Itu orang nggak direncanakan. Kali dia ngamalin sesuatu kali ya. Walau-walau ya. Nah Pak Ustadz, ini bagi seseorang yang ini kan viral itu kan karena ada medsos ya Pak Ustadz ya. Terus seseorang yang mengupload misalnya video si penjual teh itu sehingga si penjual teh itu banyak yang simpati. Bagi orang yang mengupload ini juga menjadi ibadah buat mereka Pak Ustadz? Tergantung aja niatnya apa. Tetap ya. Iya. Tetap ya. Jadi semua ini tergantung keadaan niatnya. Innamal a'malu biniat. Itu harus difahami. Tergantung niatnya. Kalau memang niatnya semuanya untuk pansos ini enggak. Nah, kayak kita bercerita seperti ini menggambarkan aja bahwa itu ujiannya beliau sang penjual teh. Jadi dengan uang segitu mau dikemanai, kan gitu. Bisa aja nanti saudara-saudara yang dulunya nggak pernah datang semua. Itu. Terus pura-pura sakitnya mencret. Bukan masalah apa-apa. Teman-temannya yang dulu jauh datang semua, mendekat. ya ngajak nongkrong. Yang biasanya itu hanya cuma
ngopi pahit sama singkong nongkrongnya di kafe. Kan macam-macam ya. Yang dulunya nggak ngerokok jadi ngerokok. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi ini ujian aja bagi beliau sang penjual teh. Jadi ya nggak perlu kita menjadi sesuatu itu baik itu jelek. Kita nggak ngerti, karena setiap kali waktu itu berjalan seseorang itu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Berarti takdir berubah setiap saat seperti itu. Takdir itu takdir masa depannya akan berubah dari apa yang dikerjakan saat ini. Seperti itu. Menentukan ya. Menentukan. Makanya takdir besok yang katanya bahwa takdir itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 1 bulan, atau seminggu, itu tergantung saat ini baru yang kalau ini dikategorikan viral, baru ini nih mulai. Untuk beliau sang penjual teh baru kali ini. Untuk beliau yang memberikan simpati yang tidak perlu namanya di ini, takdirnya juga baru ini juga. Kalau ini ditetapkan ini menjadi suatu garis awal ya. Kemudian baru yang orang yang memperlihatkan uang gepok-gepokan, saya nggak tahu siapa ya, itu difoto dan kemana-mana itu, ya itu juga takdirnya dia berjalan mulai detik itu. Seperti itu. Dan banyak hal. Dan nggak cuma masalah itu. Masalah-masalah orang lain juga banyak. Jadi semua akan menjalani takdirnya masing-masing. Apakah takdir itu dijalankan karena Allah Ta'ala, atau takdir itu dijalankan untuk duniawi, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk duniawi jangan. Kalau memang menyumbang nggak perlu ada gambar uang tumpuk-tumpuk, yang nggak perlu istilahnya. Ya kalau mau yang kayak tadi lewat rekening ya. Tapi hati-hati kalau ada seorang, saya menganu donatur untuk sang penjual teh, hati-hati. Bisa dibawa kabur. Ya jangan. Iya itu kan biasa. Jadi takdir semuanya akan menjalani. Kita sendiri berbicara seperti ini harus yang standar. Semua menjalankan takdir, termasuk kita membicarakan beliau. Ini ada takdir yang kita jalani. Apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman beriman kita semuanya, yaitu kayak tadi. Pada saat teman-teman beriman itu mengalami sesuatu hal, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, mau apa? Kan begitu aja pertanyaan. Kalau memang bangga, seneng, begini, akhirnya nggak ada Allahnya, ya Allah tahu bahwa, oh ya sudah, gitu aja. Kalau mamanya mendapatkan takdir yang kurang nyaman, teman-teman beriman mau bagaimana? Kan seperti itu. Jadi ini standar yang harus diketahui, bahwa di dalam bersimpati boleh, asal tidak berlebihan seperti itu. Boleh, silahkan. Karena Allah silahkan, mau 5.000, mau 10.000, yang penting masuk dan niatnya karena Allah Ta'ala. Dan kalau nanti umpamanya, oh ini loh yang transfer itu ada namanya, udah diem aja, nggak usah bicara, walaupun hanya cuma 2.000, udah nggak usah ngomong. Ngomong gimana 2.000? Takdirnya baru segitu. Ya kan? Ini kan membahas, jangan sampai gitu loh. Iya, ya nggak usah diomongin, walaupun 2.000 nggak usah ngomong. Nah Ustadz, maaf Ustadz, kalau saya nih yang jadi di posisi penjual teh nih Ustadz, apa yang sebaiknya saya harus perbuat, atau saya harus bersyukur pada Allah, seperti apa caranya? Jadi gini, semua uang yang digelontorkan oleh orang-orang kepada dia, beliau sang penjual teh, itu atas izin Allah. Dan harus diingat, ma sabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang diterima oleh beliau sang penjual teh, itu adalah dari Allah. Nah, kalau ini menjadi rasa syukur yang kuat, mulai detik itu beribadahlah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Bersyukur terhadap nikmat dulu yang lupa, mohon ampun terhadap dosa-dosa dulu yang lupa, dan sebagainya. Terus sholat 5 waktu, ya kalau mulai sekarang itu sudah jadi jutawan, ya banyak-banyaklah sekarang. Mohon maaf ya, bertahajud, duha, jual teh nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Kalau hal tersebut insya Allah halal, nggak ada masalah. Menurut saya ya, walaupun jadi jutawan nggak ada masalah, lakukan aja. Tetap
kemudian belajar istiqomah, kemudian belajar rendah hati, kan gitu. Jangan menceritakan bahwa saya ini begini, makanya hasilnya enggak usah diceritain seperti itu, karena itu juga nanti akan menjadikan kesombongan bahwa yang menjadikan uang itu didatangkan oleh Allah Ta'ala dari dia. Enggak boleh. Tetap pegang kalimat dalam Quran, hanya nikmat yang kamu terima itu dari sisi Allah. Jadi jangan bilang dari menderita saya, dari sholat saya, dari doa saya. Tidak, Allah aja. Kenapa? Banyak orang yang belum Islam, dia nggak pernah doa kepada Allah juga dikasih, udah gitu aja. Jadi cara melihatnya begitu, berarti memang semua dari sisi Allah. Jadi jangan menjadikan kita itu merasa bahwa diri kita itu Tuhan, tidak boleh. Merasa diri kita Tuhan, ini saya gara-gara ini nih, saya rezekinya banyak. Nah, kan merasa dirinya Tuhan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, itu syirik, dan jangan lakukan. Nah, bagi beliau sang penjual teh, ya harus belajar lebih dekat kepada Allah Ta'ala, karena memang itulah yang istilahnya apa, yang paling kuat. Rezeki tidak disangka-sangka, iya begitulah. Kayak ini harus kita pahami. Nah, bagi sang penjual teh itu memang harus bagaimana? Bagi sang penjual teh, ya lebih mendekatkan diri dalam bentuk ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, kemudian ditambah yang sunnah-sunnah dan yang lain-lain, dan kemudian belajar agama dengan baik dengan guru-guru yang baik. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi lebih baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan harta-harta yang dititipkan dari orang-orang yang tidak tahu apa keinginan orang tersebut, itu malah bisa menjadi manfaat bagi beliau sang penjual teh. Begitu sebenarnya. Jadi kita harus memahami, belajar dari apa yang sudah terjadi. Mudah-mudahan semuanya itu senantiasa tunduk dengan peraturan-peraturan Allah, termasuk kita. Amin. Termasuk kita. Kita tunduk dengan peraturan Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi, dikerjakan dalam sunnah-sunnah, kita contoh dalam syurah Nabawiyah. Kita harus belajar. Mudah-mudahan manfaat bagi semuanya. Mudah-mudahan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi kita. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari semua kejadian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita pada tayangan kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.